Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami kelompok framework yang beranggotakan saya Yanuaris Nur Rahman dengan NIM 2103040126. Lalu ada Fakih Manarul Hidayat dengan NIM 2103040127. Lalu ada Taufik Jati Junianto dengan NIM 2103040138. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang coding dari web yang kita buat. Di sini ada public, pada menu public terdiri atas foto-foto atau gambar-gambar yang akan kita tampilkan pada web yang kita buat. Lalu untuk SRC, di dalamnya terdiri atas app, about, kontak, produk, lalu ada komponen. Pada menu app, di sini kita membuat coding yang akan menampilkan navigasi about itu sendiri, lalu kontak, lalu produk, yang di dalam produk terdiri dari kita bisa membuat data baru atau mengedit data yang sudah kita buat atau yang sudah ada. Lalu untuk menu komponen, terdapat menu buton atau tombol yang digunakan pada menu produk, ada menu create form untuk membuat form, lalu untuk edit form kita gunakan untuk mengedit form. Lalu ada hero yang digunakan untuk membuat tampilan form, lalu ada menu navigasi bar atau navbar yang digunakan untuk navigasi pada menu home, about, kontak, dan produk. Lalu ada menu search yang digunakan untuk mencari pada menu produk tersebut. Lalu penjelasan akan dilanjutkan oleh anggota kami selanjutnya, yaitu Taufik Jati Junianto. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama dari produk. Dari app yang berisi tab produk. Jadi tab produk itu komponen. Jadi komponen itu digunakan untuk membuat komponen yang akan ditampilkan di dalam folder app. Seperti button untuk create button, terus edit button dan delete button, sama submit button juga. Selanjutnya create form. Create form digunakan untuk menambah data lagi ke dalam file lib. Digunakan untuk menambah data ke dalam database juga. Page.tsx itu untuk halaman utamanya yang berisi navbar dan hero yang dibuat di komponen tadi. Ini untuk tampilannya seperti jadi di sini tampilannya terdiri dari navbar yang dibuat di komponen tadi, terus ada gambar yang dipanggil dari library, terus dan hero-nya juga yang dibuat di komponen. Untuk produk juga seperti button ini juga dibuat di komponen, terus beberapa kayak search itu juga di komponen, dan
tabelnya juga. Untuk selanjutnya di backend dijelaskan oleh teman saya Fakih Manarul Hidayat. Dan untuk menambahkan database agar kita meng-create dan memasukkan nama buah, misal nama buah mangga dan dengan harga 20.000. Setelah itu kita save. Nah, maka tampilan akan muncul di sini. Sebelum itu kita kembali ke Visual Studio. Kita perlu menginstal database, yaitu database Prisma karena kita menggunakan Prisma sebagai database. Sebelum itu kita harus menginstal dahulu itu npm install Prisma karena di sini saya dan teman-teman saya sudah membuat, jadi kami tidak menginstal itu lagi. Setelah itu pergi ke Google Chrome dan ketikkan versel.com. Jika belum sign maka harus sign lebih dahulu. Setelah itu setelah di Vercel kita ke halaman dashboard. Setelah itu ke storage dan kita buat database. Setelah itu kita buka. Sini kita ke Prisma. Nah, untuk URL dan directory URL ini dikopikan dan masukkan ke Visual Studio, yaitu di folder Prisma dan di file skema Prisma. Nah, maka dikopikan URL dan directory URL ini. Setelah itu, oh ya, pastikan dulu di package JSON kita sudah terinstall Prisma. Prisma ini di dependensi kita sudah terinstall Prisma. Dan setelah mengcopy link tersebut, kita buat environment yang untuk menyimpan link database kita agar tidak terikut upload jika kita mengupload di GitHub maupun di Glitch. Kopikan link ini lah. Link ini berasal dari Prisma di versel.com. Setelah itu kita ke .env.local. Nah, setelah itu kita matikan show secret. Akan muncul link-link seperti ini, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke folder.environment yang sudah kita buat. Setelah sudah membuat .environment ini, kita ke .gitignore, kita ketikkan .environment. Ini berguna untuk menghide
environment kita agar tidak ke-upload ke GitHub dan ataupun upload ke Glitch. Untuk komponen Glitch seperti ini ada di codingan di app. Setelah itu kita ke produk dan create. Dan masuk ke file page.tsx. Nah, di sini ada import grid from, add component grid from, yaitu ada di komponen sini. Ini import grid from untuk menyambungkan grid project ini agar terhubung ke server. Ini ada grid from. Nah, ini adalah codingan dari grid from sendiri. Dan diedit itu sama saja yang seperti di grid, cuman hanya beda di label update ataupun export default. Dan juga, nah di edit ini jika kita mengklik edit, nah maka nama buah dan harga akan berisikan anggur dan harga sendiri. Itu dikarenakan ada di edit page, jadi komponen edit form. Nah, default value ini merupakan fungsi untuk menampilkan string nama buah anggur dan harga 40.000 ini. Itu guna untuk default value tadi. Jika kita ganti nama buah menjadi anggur, update, dan kita update ini, maka akan bermuncul loading. Nah, maka akan muncul di sini anggur update dengan harga 40.000 dan di tanggal update-nya itu ada tanggal 27 April 2024. Jika kita klik dengan tombol delete, maka otomatis string akan hilang dari website ini. Mungkin penjelasan itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.